bulu putih di kepala atau bulu putih di tengah-tengah kepala. Nah, jadi di sini yang berhubungan dengan bulu putih di atas kepala ya, atau yang pancerna itu di pas tengah-tengah, itu yang namanya ada yang bilangnya itu namanya perkutut katurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wadi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini Wadi Cukreng masih membahas tentang burung perkutut lokal alam. Dan untuk kali ini Wadi Cukreng mau menanggapi atau membahas tentang bulu putih di kepala atau bulu putih di tengah-tengah kepala. Nah, jadi di sini yang berhubungan dengan bulu putih di atas kepala ya, atau yang pancerna itu di pas tengah-tengah, itu yang namanya ada yang bilangnya itu namanya perkutut katurangan satrio pinayungan. Satrio pinayungan. Ini tidak masuk ke katurangan lama ya. Ini tidak ada hubungannya dengan tidak masuk dengan karakter atau karakter burungnya. Karena saya ulang kembali, yang namanya katurangan yang lama yang awalnya aslinya itu kan yang ada hubungannya dengan sifat dan karakter, atau yang bisa memberi efek atau bisa mengakibatkan efek ke lingkungan atau yang merawatnya. Itu nanti ada hubungannya, itu yang namanya katurangan. Yang kayak kemarin, kayak yang berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan tingkah laku, anggungan, dan dan dengan ciri-ciri tubuhnya. Nah, seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan bulu putih itu diilmiahkannya itu bulunya kurang sehat. Itu bisa jadi nanti kalau udah tumbuh itu bisa, kalau udah copot itu bisa tumbuh lagi dan bisa tidak tumbuh lagi, dan ada tumbuhnya itu satu bulu itu belang putih dan normal, itu ada juga seperti itu. Nah, ini berhubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan filosofi. Dan terjadinya ada bulu putih di atas kepala itu dari Badulu itu ambil nama itu buat filosofi. Filosofinya apa? Nah, itu ada yang bilangnya itu buat pengayom, pelindung, melindungi. Nah, bukan kok langsung memelihara burung perkutut pinayungan atau bulu putih di atas kepala, burungnya yang melindungi kita, yang merawatnya. Enggak. Enggak seperti itu. Jangan sampai ada yang berkeyakinan mempercayai seperti itu. Nanti takutnya ya malah jadi yang enggak. Semuanya sudah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu udah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, itu menciptakan burung perkutut yang ada bulu putihnya di atas. Itu buat filosofi kita. Dengan arti apa? Nah, arti itu minta perlindungan. Itu namanya ibaratkan kita harus yakin kita itu minta perlindungan, tidak bisa kita sendiri. Nah, seperti itu. Maksudnya ya kita harus punya perlindungan, harus minta perlindungan kepada siapa ya? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, seperti itu. Jadi dilambangkan di bulu perkutut itu, bulu putih di atas kepala.
padahal itu burung itu sebetulnya tidak apa-apa. Maksudnya itu burungnya itu ya memang ada bulu putihnya, itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan burung itu ada bulu putihnya, dengan ciri-ciri bulu putih itu namanya Satrio Pinayungan. Itu yang ngasih nama ya mbah-mbah dulu, itu dari ilmu titen. Di mbah-mbah dulu mengasih namanya, itu burung itu dulu itu tidak ada namanya. Itu namanya ya perkutut, ada bulu putihnya. Bulu putih itu ada kelainan gen atau kelainan dari alamnya, seperti itu kalau di ilmiahnya. Kalau yang dari di cek-ceki ini ya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu buat filosofi. Kita harus bisa menyerap filosofinya tersebut, karena filosofi itu banyak di hewan-hewan yang lain. Dan ini di bulu perkutut, jadi artinya perlindungan atau pengayoman, pinayungan atau namanya payung, perlindungan. Kita harus minta perlindungan kepada siapa ya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita meminta pertolongannya ke siapa? Yang lebih berwenang. Nah, kan seperti itu. Kita minta perlindungan kepada, ya kalau di negara ya kita di masyarakat ya kita harus minta perlindungan kepada yang lebih atas lagi. Karena apa? Kita itu ya seperti halnya ya kita kalau di masyarakat ya ada RT, RW, terus lurah, camat, segala macam, dan ke atas-atasnya. Dan ada ya dari pihak kepolisian ataukah yang lain lah yang berwajib berwenang, kan begitu. Nah itu perlindungannya seperti itu. Jadi itu mencerminkan atau filosofinya itu perlindungan. Jadi kita itu harus minta perlindungan, atau kita kalau kita itu sebetulnya apa ya, disuruh berbuat baik kepada setiap orang. Berbuat baik setiap orang supaya apa? Supaya kita dapat perlindungan. Kalau ada masalah, ada yang melindungi. Ibaratkan gini, contoh gampangannya. Kita ambil contoh, kita baik sama orang, tetangga, ibaratkan gitu. Kita ambil contoh ke lingkungan aja lah. Kita sama tetangga saling menghormati, baik sama kanan, baik sama kiri. Kita bisa nolong tetangga selagi kita bisa menolong. Nah kayak gitu, saling tolong menolong, saling lindung melindungi. Nah itu, kalau kita itu baik sama tetangga, kalau kita menolong, bisa apa, kita ringan tangan atau ya ringan tangan menolong tetangga ataukah kanan kiri, sanak saudara ataukah yang lain-lain, itu nanti kita juga ditolong. Nah seperti itu. Kalau kita butuh pertolongan itu sudah pasti ditolong. Karena apa ya, kita orangnya di situ ya memang baik. Kecuali ya kita cuek. Kalau kita ke lingkungan aja cuek, kalau ada apa-apa itu dibiar. Wah itu teriak-teriak bodo amat, itu kenapa itu, biarin aja, orangnya juga nggak pernah ini itu. Nah kan seperti itu. Kita harus tolong menolong ke sesama. Nanti kita dapat ditolong dapat pertolongan ke yang dari yang lain. Pertolongan atau perlindungan sama saja. Yang intinya itu perlindungan, pertolongan itu. Nah itulah itu yang juga yang hubungannya dengan apa tadi, bulu putih di kepala, perlindungan. Dan kita minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada alam semesta. Nah kita itu di alam semesta itu tidak sendirian, banyak yang itunya, dari pohon
itu tumbuhan hidup dari hewan, dari yang lain. Nah, ibaratkan contoh kita ambil kecilnya, kita ambil contoh yang dari alam, biar semuanya ini ya kawan-kawan, biar semuanya tahu lah. Kita ambil contoh dari alam. Ini terlihat sepele, tapi artinya luar biasa. Dari alam, kita kehujanan, dari alam menurunkan hujan, menghujani kita. Tidak bawa jas hujan, tidak bawa payung, tidak bawa apa-apa. Larinya kemana? Neduh di pohon. Nah, entah pohon pisang, pohon yang rindang lah. Ada, kalau di tempat terbuka, larinya kemana? Nyari pohon, kalau ada pohon. Kalau enggak, nyari daun yang lebih lebar. Dari mana itu? Ya dari tumbuhan. Kecuali ada rumah, lari ke tempat rumah. Kan seperti itu. Itulah yang namanya itu, semuanya harus menyelaraskan dengan alam. Itu kalau yang paham tentang keselarasan, nah itu kalau kita bisa menyelaraskan dengan alam, semuanya itu jos. Gitu kan kawan. Ini kita ngobrol santai aja ya. Nah seperti itu kan kawan. Baik kan kawan, mudah-mudahan dipahami ya, mudah-mudahan dipahami tentang bulu putih. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau menanggapi, tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang salah, yang mohon dikoreksi. Kalau ada yang mau menambahi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.